Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1456. Mohon Dr. Qin jangan menyalahkan. Tunggu, aku akan datang sekarang. Monica Lei menutup telepon, dan senyum di wajah Binardi Wei menjadi ibih lebar. Kak Monica akan segera datang, dan aku melihat bagaimana kamu terus sok hebat ketika saatnya tiba. Bukankah kamu bilang kenal Kak Monica? Kenapa teleponmu tidak diangkat Kak Monica? Dan telepon Kak Binardiku langsung dijawab Kak Monica. Sekarang apakah kebohongan tidak bisa bertahan lagi? Itu bagaikan membongkar rahasia sendiri tanpa campur tangan orang lain. Otto Wang berkata sambil mencibir. Kamu berani mencuri mobil Kak Monica. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Setelah beberapa saat Kak Monica datang nanti, tidak perlu aku melakukan apapun, kamu harus berlutut dan memohon ampun. Kak Monica adalah penguasa kota X, kamu kenapa tidak mencuri mobil orang lain, kenapa harus mencuri mobil Kak Monica? Binardi Wei tampak kasihan pada Thomas Qin dan mencibir lagi dan lagi. Thomas Qin, aku tidak menyangka mobil itu sama sekali bukan milikmu, ternyata kamu mencurinya. Pantas saja kamu tidak bisa mengeluarkan uang banyak. Sekarang kamu lihat, Elmina, dia pembohong besar, sia-sia kamu masih punya cinta yang dalam padanya, sudah saatnya untuk sadar. Marva yang penuh amarah, cuacanya tidak menentu, Thomas Qin ini ternyata pura-pura kaya setelah sekian lama. Mobilnya bahkan mobil curian, itu sangat menjengkelkan. Kak, sekarang kamu tahu orang macam apa dia. Sekarang kamu harus mengerti mengapa dia begitu egois dan sangat takut, bukan? Dia takut terungkap, dan sekarang kebenarannya terungkap, kamu harus menjauh darinya di masa depan. Ramon Gong menunjuk pada Thomas Qin. Diam kalian semua. Saat Kak Monica datang, kalian semua akan menderita, dan kalian berdua bukanlah orang baik. Otto Wang berteriak pada Ramon Gong dan Marva Yang, keduanya tiba-tiba menjadi seperti tikus yang menyeberang jalan, gemetar ketakutan. Kak Thomas, apa yang terjadi? Elminamu secara alami tidak mempercayai omong kosong mereka. Meski mobil itu bukan milik Kak Thomas tidak pernah menipu dirinya, jadi dia percaya pada Thomas Qin. Untuk menyelamatkan dirinya, Kak Thomas bisa mengabaikan nyawanya sendiri saat itu, bagaimana dia bisa meragukannya? Jangan khawatir, setelah beberapa saat, kebenaran akan terungkap, kata Thomas Qin. Saat Kak Monica datang, kamu tidak akan bisa menangis biarpun ingin. Binardi Wei berkata dengan jijik. Dia mundur dari orang-orang di sekitarnya dengan wajah dingin. Kak Monica bergegas datang setelah telepon, mengenakan jubah merah, berjalan dengan desiran angin, dan 10 pemuda berpakaian hitam dan berkacamata hitam di sisinya. Kak Monica, akhirnya kamu datang. Anak ini mencuri mobilmu, hehehe, aku baru saja menahannya, biar kamu hukum. Binardi Wei tersenyum dan berjalan untuk meminta pujian dari Kak Monica. Bagus. Monica Lei bahkan mengucapkan beberapa kata, bagus, dan ekspresi di matanya menjadi sangat dingin dan sangat panas. Cepat bersujud pada Kak Monica untuk mengakui kesalahan. Binardi Wei meraung. Pok. Monica Lei menamparkan wajah Binardi Wei, melotot, seperti dewa pelindung yang melotot. Momentum dan aura Monica Lei membuat wajah Binardi Wei membiru, sama sekali tidak bisa menahannya. Kak Monica, apa salahku? Binardi Wei berkata dengan suara rendah, bahkan dengan sedikit keluhan dan keengganan di matanya. Dr. Qin, Monica Lei telat datang, tolong jangan salahkan, Dr. Qin. Monica Lei berdiri di depan Thomas Qin dengan rendah hati dan membungkuk, sangat meminta maaf. Saat itu, Binardi Wei tercengang, dan akhirnya dia tahu di mana kesalahannya. Thomas Qin, bagaimana bisa?
Dia ternyata membuat Kak Monica yang menundukkan kepalanya untuk memproklamirkan dirinya, apa asal-muasal orang ini. Tapi ini sudah tidak penting lagi, Kak Monica harus mengangguk dan membungkuk. Thomas Kin ini pasti memiliki asal-usul yang tidak biasa. Bukan hanya Binardi Wei, tapi juga Otto Wang juga terpana. Sebelum sempat sadar, Monica Lei kembali menamparkan Binardi Wei di depannya. Mata Binardi Wei pun berbintang-bintang, namun dia tahu betul bahwa dirinya tidak boleh melawan, dan dia bahkan tidak berani untuk membantah. Bawahan Binardi Wei semua berdiri di depan pintu, memperhatikan bos mereka dipukuli, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Banyak orang tahu bahwa Monica Lei itu luar biasa. Kak Monica adalah penguasa tunggal di kota X, siapa pula Binardi Wei. Paling banter, itu hanya pemimpin gangster, dan mudah bagi Monica Lei untuk membunuhnya. Dua tamparan Monica Lei membuat Binardi Wei merasa dirugikan. Sialan, aku hanya menolong. Apa hubungannya masalah ini denganku? Sekarang aku disalahkan, Otto Wang ini, aku pasti tidak akan melepaskannya. Kak Monica, aku. Saat Binardi Wei hendak berbicara, Monica Lei menamparkan wajahnya lagi. Di depan Dr. Qin, kamu tidak pantas untuk berbicara. Monica Lei berkata dengan acuh tak acuh. Binardi Wei tahu apapun yang dia katakan adalah salah saat ini, itu semua sial. Identitas Thomas Qin membingungkan, membuat Kak Monica begitu menghormatinya, cukup untuk memprediksi betapa menakutkannya pria ini sebenarnya. Otto Wang menggigil, Binardi Wei saja dipukul di depan Kak Monica, siapa pulu dirinya. Pada saat ini, kakinya sangat ketakutan sehingga dia jatuh dan berlutut di depan Thomas Qin. Tidak ada apa-apa juga, teman aku ditipu oleh orang ini dan mobilnya ditahan. Aku tidak ingin mengganggumu. Tapi mereka membawa begitu banyak orang untuk mencoba berurusan dengan aku, kamu tahu apa yang terjadi kemudian? Mereka mengatakan aku adalah pencuri mobil. Thomas Qin berkata dengan polos. Maafkan aku, Dr. Qin, mereka tidak tahu identitas kamu, aku harus mengajari mereka dengan baik. Wajah Monica Lei makin muram, mereka semua mengira Dr. Qin itu pencuri mobil. Bukankah ini mencari kematian? Kamu menarik mobil Dr. Qin. Monica Lei memandang Otto Wang. Otto Wang menggigil, ketakutan dan tidak berani berbicara sama sekali. Itu dia, Kak Monica. Aku juga dipanggil olehnya. Aku tidak tahu identitas Dr. Qin. Dr. Qin mohon kamu untuk melepaskan aku. Binardi Wei juga sangat putus asa saat ini. Jika Monica Lei memberinya pelajaran, maka dia akan mati dengan sangat menyedihkan. Mobil aku hadiahkan untuk Dr. Qin. Surat izin mengemudi masih ada di sana, itulah simbol aku. Kamu masih berani mempermalukan Dr. Qin. Menurut aku kamu tidak sabar untuk mati. Setelah Monica Lei selesai berbicara, Binardi Wei dan Otto Wang bersujud lagi dan lagi, berteriak minta ampun. Elminamu di samping sudah kaget dan tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini bukan orang yang mudah dihadapi, tapi di depan Kak Thomas, mereka tidak layak disebut. Orang yang paling melongo adalah Marfa Yang dan Ramon Gong, keduanya bahkan bermimpi pun tidak menyangka bahwa Thomas Qin begitu kuat. Wanita ini membuka mata mereka. Di depannya, Binardi Wei dan Otto Wang yang sombong, keduanya berubah menjadi kesemek lembut, berlutut dan memohon belas kasihan. Dr. Qin. Marfa yang sangat terkejut di dalam hatinya, anak ini jelas bukan orang biasa. Aku salah menilainya. Bagaimana? Ramon Gong terus berbisik di dalam hatinya, mengapa dia tidak melihat bahwa Thomas Qin begitu kuat? Barusan dia dan ibunya mengejek Thomas Qin tidak akan marah kepada mereka, kan? Semua adalah keluarga, mungkin tidak, setidaknya masih ada saudara perempuannya, Thomas Qin pasti tidak akan perhitungan dengan mereka. Itu semua sekelompok ikan dan udang bau, dan aku tidak mau repot-repot dengan mereka. Kamu urus saja, ada yang harus kulakukan, aku pergi dulu. Kata Thomas Qin. Dr. Qin yakinlah, aku pasti akan mengajari mereka pelajaran yang mendalam.
Monica Lei melirik Binardi Wei dan Otto Wang. Keduanya membiru ketakutan dan menggigil. Mereka sama sekali tidak berani menatap Monica Lei, seluruh tubuh menjadi kaku. Monica Lei marah, dan nasib mereka bisa ditebak. Thomas Qin, tunggu, masih ada aku, dan kami. Marva yang buru-buru berkata, semua orang di sekitar ini sangat menakutkan. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi dia tahu bahwa Thomas Qin adalah penyelamatnya. Apakah kita saling mengenal? Thomas Qin bertanya balik. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.